Ceritain dong pengalaman interview kamu yang paling berkesan. Oh iya, yang paling berkesan itu sebenarnya ada sempat di suatu nggak startup sih hitungannya. Jadi ada toko yang mempunyai pasar yang cukup besar di online shop gitu, kayak di marketplace lah istilahnya. Mana suara kamu? Halo semuanya, nama aku Nadia dari Departemen Hasil Hutan Angkatan 55. Halo, nama gue Alviros, biasa dipanggil Viros, Angkatan 53, jurusannya Fakultas Peternakan. Halo, nama aku Larasati Mustika Romasari, biasa dipanggil Laras. Aku dari jurusan Manajemen Angkatan 57. Perkenalkan, nama aku Siva Sonya. Saya merupakan mahasiswa IPB dari jurusan Sekolah Bisnis Angkatan 58. Halo teman-teman semua, kenalin nama gue Siti Syifastianingrum, biasa dipanggil Syifa, Angkatan 57 dari Ilmu Keluarga dan Konsumen. Kenalin, nama gue Reval, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Angkatan 55. Ya, nama aku Olivia Fatia Rahma, aku dari Arsitektur Lanskap 56. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dandi Dharma dari Program Studi Manajemen Agribisnis Sekolah Vokasi IPB Angkatan 56. Kenalin, namaku Faris atau nama panjangnya Muhammad Faris Ahadian Segandara. Bisa teman-teman panggil Afis atau Faiz, terserah teman-teman. Aku dari Angkatan 56. Nah, juga aku dari Fakultas Sekolah Vokasi IPB University dari jurusan Komunikasi. Pertama itu ada dari Ormawa atau Himpunan Vokasi, ada Otsko batch 2, batch 3, terus ada dari rekrutmen eksternal himpunan atau organisasi atau komunitas gitu. Ada MUN, terusnya PKM Center. Waktu itu aku ikutan oprek namanya ISS International Student Summit. Terus sama Otsko sih sebenarnya kalau yang bisa dikatakan yang langsung di Dramaga gitu. Sebenarnya itu ada lebih dari 10 kayaknya interview yang pernah aku jalanin gitu, Kak. Oke, waktu itu sih waktu awal-awal kayak maba gitu ikut interview ya biasa lah organisasi gitu. Sejauh ini karena baru semester 3 yang diikutin ini, baru kepanitiaan, terus UKM, ada juga komunitas-komunitas di luar kampus, ada juga yang dalam kampus gitu, Kak. Aku baru ikut 1 kali interview organisasi sih, sebenarnya baru 1 aja. Di dalam kampus sendiri itu ada berbagai macam kepanitiaan, dan untuk di luar kampus itu untuk komunitas sih, lebih spesifiknya gitu. Mulai dari interview berhubungan sama kerja, magang, ataupun mungkin interview di luar hal-hal berbau pekerjaan juga udah pernah. Pernah ikut interview organisasi di kampus, pernah ikut interview magang, terus yang job profesional juga udah pernah. Saat interview BMKM IPB nggak sih? Karena itu kayak interviewnya panjang banget, terus kayak bener-bener orangnya tuh banyak banget pas masuk, terus orangnya tuh aku kan sendiri, terus orangnya tuh banyak banget yang nanya-nanyain, jadi kayak deg-degan aja gitu jawabnya tuh yang mana dulu gitu. MPKMB sih, karena itu kan acara kampus ya, terus gede banget, kayak ya luar biasa lah kita kenal MPKMB, semua tahu pasti mahasiswa IPB. Waktu daftar di salah satu komunitas di luar kampus, dan di situ nggak expect kalau misalkan ternyata saingannya sampai 13.000 orang gitu, dan ternyata membuahkan hasil karena udah menyiapkan beberapa macam hal saat mau interview. Diwawancaranya sih sama 1 orang doang waktu itu kan, kakak kelas. Diwawancaranya tuh ya dasar sih, pertanyaannya cuman kayak perkenalan, alasan kenapa kamu mau ikut organisasi ini, terus juga suruh ngejelasin apa sih yang kamu ketahui tentang organisasi itu, terus juga gimana cara kita bisa memanajemen waktu kita antara kuliah dan organisasi. Mungkin itu aja sih. Sebenarnya ada sempat di suatu nggak startup sih hitungannya. Jadi ada toko yang mempunyai pasar yang cukup besar di online shop gitu, kayak di marketplace lah istilahnya. Namanya itu Ondovis. Nah, itu pengalaman wawancara yang paling berkesan, soalnya pas di wawancara mereka yang wawancara tuh langsung pemiliknya, dan pemiliknya juga sempat mungkin review CV dan portofolio gua, dan pas wawancara itu nggak ada sama sekali kayak nanya apa kekurangan atau kelebihan kamu, itu nggak ada. Langsung, lu bisa ngapain di perusahaan gua? Ya gue jelasin tuh. Jadi pertanyaan udah cukup itu, terus yaudah Val, besok lu datang ke kantor langsung kerja besok. Itu berkesan banget sih. Gue itu terbiasa untuk preparation dari jauh-jauh hari sejauh mungkin untuk hal yang mau gue lakuin. Nah,
gue merasa kalau misalkan baik, itu berarti gue diterima. Atau enggak gue melalui interview dan interview itu membuahkan hasil gitu. Tapi kalau in matter of selama interview gue nggak gagap dan gue juga menjawab dengan baik, itu gue ngerasain semuanya gue menjawab dengan baik gitu. Jadi kalau yang baik itu gue rasa semuanya baik karena gue persiapkan dengan baik. Waktu itu aku pernah daftar di IAS sih, di IAS LC IPB. Iya, karena memang yang ditanyakan adalah kan ada metode STAR ya. Nah, itu tuh mengenai metode itu, aku merasa ditanya-tanyain banget gitu. Dan ternyata ketika aku udah tahu ilmunya, oh ya ampun, ternyata dulu tuh aku memang menjelaskannya dengan lengkap gitu. Makanya aku diterima gitu, dari situation, task, action, result, dan pokoknya STAR itu deh gitu. Itu kayaknya waktu 2000 berapa ya? 2020 awal tuh kayak Februari. Nah, waktu itu ada OPKSS yang mana alhamdulillah saya diterima untuk wawancara gitu. Yang mana aku waktu itu diwawancarai oleh Mas Ari. Ya Mas, awalnya tuh deg-degan banget gitu karena waktu itu malam-malam itu baru banget pulang praktikum. Wah, itu kayak aduh bisa nggak ya gitu kan. Terus dan juga pas waktu wawancara International Student Summit itu kayak apa ya, gila banget sih. Kenapa bilang gila gitu, karena pas waktu masuk emang disambut banget, tapi tiba-tiba kayak kamu nanti wawancaranya full Inggris ya gitu. Kayak awal kan waktu itu masih noob lah katakan bahasa Inggris tuh gitu. Terus ya menceritakan segala halnya terkait di wawancara, kayak misal nama, perkenalan, kau bisa apa aja gitu. Karena waktu itu aku milih divisi multimedia di ASS itu. Terus ya udah, pas waktu itu awalnya deg-degan tuh sama Mas Ari, karena Mas Ari juga kayak ngeliat gitu kan, aduh ini kayak deg-degan gitu. Karena aku bilang ke Mas Ari, duh Mas maaf ya aku nervous nih gitu wawancara. Kata dia, udah nggak apa-apa, kalem gitu, nggak usah terlalu stres gitu dalam wawancara. Akhirnya terakhir minta portofolio terkait desain waktu itu sama fotografi. Alhamdulillah dari situ dapat insight juga dari, aku lupa ada kakak di PKM Center waktu itu ngasih tahu terkait tips foto gitu. Terus ya, dan alhamdulillahnya hasilnya memuaskan, aku keterima waktu itu di ISS. Batch 2. Gimana tuh, ceritain dong. Itu karena berhadapan dengan Mapres utama dari IPB, Bang Mahtuf ya, itu pasti kayak berbeda banget gitu ya suasana ya. Jadi deg-degan, terus ditanya dengan bahasa Inggris, dan itu kayak speechless banget gitu kan. Kita tiba-tiba disuruh pakai bahasa Inggris gitu. Terus ngomongnya harus lancar dan ya kita harus menyebutkan siapa diri kita dan meyakinkan mereka gitu. Kalau kita udah tahu nih, kita udah masuk sesi ke interview, kita harus nyiapin mental. Harus siapin mental juga, sama mungkin harus nyiapin jawaban-jawaban gimana nanti cara kita jawabnya biar lancar juga. Kalau misalkan perlu sih mungkin bisa dicatat di kertas kecil gitu biar nanti jawabnya juga terencana gitu, gak belibet kata-katanya gitu sih paling. Mental paling utama, soalnya udah berani untuk mendaftarkan sesuatu juga berarti udah berani untuk ditanyain lebih lanjut tentang diri lo terhadap hal yang akan lo daftar itu. Jadi pertama mental, karena kalau mental udah siap, otomatis preparation ke yang lain-lainnya juga harusnya udah siap juga kayak gitu. Jadi mental, terus cari-cari tahu dulu nanti kurang lebih divisinya tuh kayak apa sih yang kita inginkan. Terus juga panitia itu, karena aku yang paling berkesan kepanitiaan kemarin itu. Jadi aku cari tahu MPKMB itu apa sih, jadi kita ngapain sih di sana. Jadi bener-bener cari tahu, dan gitu juga kalau bisa tanya-tanya ke panitia yang tahun sebelumnya. Jadi kayak problem yang ada di tahun sebelumnya itu bisa jadi pengalaman dan bisa kita cari solusinya buat tahun ini supaya lebih baik daripada tahun sebelumnya. Itu sih yang aku siapin Kak, kurang lebih. Pertama harus survei. Terus yang kedua, kita harus mempersiapkan gitu di organisasi tersebut. Intinya ada 3 hal, yaitu percaya diri, terusnya credibility, terus yang terakhir sejujur mungkin, dan bisa dikatakan harus menjadikan kita tuh yakin gitu di organisasi tersebut. Kayak percaya diri ya, kita tahu lah confident itu perlu banget kan dalam suatu interview gitu. Terusnya kredibilitas, kayak misalnya mungkin Mbak gitu kan nge-interview seseorang, pastinya butuh kan narasumber atau misalnya orang yang kita tanya itu dipercayai apa yang dia omong gitu. Nah, aku tuh pengen apa yang aku sebutkan itu dapat dipercayai gitu. Dan terakhir kita harus jujur gitu. Karena kalau misal kita jujur, kita melingkup 2 tadi, pasti dipercayai, terus kita bakal percaya diri kayak gitu.
Kalau yang perlu disiapin sebelum interview, aku biasanya kayak ngelis, pasti kan ditanyakan kelebihan dan kekurangan, terus aku kayak ngelis kelebihan dan kekurangan aku, terus habis itu aku juga kayak cari tahu tentang organisasi yang aku mau masukin gitu, kayak ini tuh sebenarnya organisasi apa, terus proker-prokernya apa aja, habis itu kayak dia itu pernah ngapain aja dan pernah kedatangan siapa aja gitu sih. Biasanya kita mengenal apa yang ingin kita lamar atau yang ingin kita ikuti, kemudian juga menyiapkan mental sih lebih tepat ya. Udah gitu kita juga mempersiapkan jawaban-jawaban seperti kayak pengenalan diri ataupun semacam kayak kemungkinan-kemungkinan studi kasus yang bakal ditanyain pada saat interview, seperti itu. Ada banyak hal gitu. Paling pertama adalah niat kita dan tujuan kita untuk interview itu seperti apa gitu. Yang kedua adalah dari penampilan kita gitu ya. Yang ketiga ada apa aja sih yang akan ditanyain gitu. Kita harus mempersiapkan diri kita dari ilmu atau wawasan kita itu. Kita harus tahu dulu job yang mau kita daftar itu apa gitu. Kemudian sebenarnya pengalaman apa yang ada relasinya, jadi ada relate-nya ke sana gitu. Nah itu perlu banget disiapin. Kemudian seperti misalkan kelebihan, kekurangan mengenai diri kita sendiri. Intinya ketika interview kan kita memang harus tahu ya, maksudnya kita tuh kompeten gitu. Kita harus menunjukkan bahwa kita kompeten. Mana suara kamu? Entah kenapa mungkin gue saat itu sedang tidak fokus atau gimana, terjadilah hal fatal yang dimana pertanyaan simpel sebenarnya. Dia cuma nanya, jadi gimana kegiatan kamu apa aja?